Selamat sore semua yang di Indonesia. Ya, puji Tuhan. Kita bersyukur diberi kesempatan lagi oleh Bapa di surga untuk kita boleh belajar bersama-sama. Tema kita belajar hari ini tentang gereja mula-mula. Gereja yang pertama ada di dunia ini. Nah, saudara, saya harus mengatakan apa adanya. Gereja yang sekarang ini ada di mana saja, di negara mana saja. Maaf ya, jangan saudara tersinggung dulu. Gereja yang ada sekarang ini bukan gereja yang Tuhan kehendaki, bukan gereja yang Tuhan inginkan. Maaf. Tapi gereja yang ada sekarang ini adalah gereja yang keluar dari ide manusia sendiri. Bukan gereja yang keluar atau lahir dari hati Tuhan. Gereja itu seperti sebuah bangunan. Ya, saya ulangi. Gereja itu seperti sebuah bangunan. Nah, semua bangunan di dunia, saudara, semua bangunan di dunia, itu kalau orang membangun harus punya cetak biru, gambar biru atau blueprint. Pernah dengar ya istilah itu, blueprintnya. Nah, harusnya begitu gereja itu. Nah, satu-satunya kitab dari 66 kitab yang kita miliki, dari Kejadian sampai Wahyu, maka Kisah Rasul, kitab Kisah Para Rasul, yang isinya 28 pasal itu adalah satu-satunya buku di dunia, adalah satu-satunya tulisan di dunia tentang gereja yang Tuhan inginkan. Saya ulangi lagi, Tuhan sangat menginginkan gereja yang ada di Kisah Para Rasul. 28 pasal itu harus kita ikuti. Dengan kata lain, jangan marah dulu. Dengan kata lain, betapa hebatnya sebuah gereja. Megah secara bangunan, megah dan wah secara fasilitas untuk ibadah. Ya, saya ulangi, seberapa megah, seberapa hebat, wah, sebuah gereja yang sekarang ini ada di sekitar kita. Mungkin juga ada di antara saudara duduk di dalam gereja yang wah, megah, yang hebat itu. Maafkan saya. Itu bukan gereja yang Tuhan inginkan. Justru saudara harus melihat fakta ini. Gereja itu sama sekali, dengar baik-baik, gereja yang Tuhan inginkan itu sama sekali tidak ada hubungan dengan sebuah gedung atau sebuah tempat. Tidak. Ini konsep yang pertama. Loh, kenapa saya berani berkata begitu? Karena di Kisah Para Rasul tidak ada sepotong ayat pun. Jadi kalau sepotong itu bukan satu ayat, penggalan ayat. Tidak ada sepotong ayat pun di Kisah Para Rasul yang Tuhan minta supaya Petrus dengan semua timnya itu cari tanah lalu bangun gedung untuk kumpul. Tidak ada. Saudara, Tuhan Yesus sendiri, perhatikan ya, Tuhan Yesus sendiri selama 3,5 tahun memuridkan orang, walaupun cuma 12 yang intinya, tapi kalau di total semua ada 120 karena ditulis begitu. Coba perhatikan, kalau gedung gereja itu penting, maka Tuhan Yesus harus menulis atau berkata di 4 Injil itu, ayo kita bangun gedung
untuk kita kumpul-kumpul. Tidak ada. Saudara, sampai hari ini, hampir 50 tahun saya melayani Tuhan, saya baru menemukan gereja Kisah Rasul yang nyata, yang real, yang asli, yang murni. Itu waktu saya di Tiongkok, di negara Tiongkok tahun 82. Bulan Februari dan bulan Maret saya ada di sana. Jadi sampai hari ini saya belum melihat gereja yang sesungguhnya. Dan maafkan, ya tentunya apa yang saya buat, yang kami buat di Nabire di Papua, itu gereja pola kisah para rasul. Maka itu sampai hari ini, sudah hampir 50 tahun saya dipercaya Tuhan untuk melayani pekerjaannya. Seperti hampir semua saudara yang kenal saya tahu. Saya nggak pernah pusing dengan satu gedung, nggak ada. Kemanapun saya pergi, saya punya komunitas untuk memuridkan orang. Jadi nggak perlu sebuah gedung, karena memang tidak ditulis. Nah, begini kesimpulannya supaya saudara tidak panik dulu. Lakukan apa saja yang tertulis. Dan jangan lakukan yang tidak tertulis. Pasti ada pertanyaan. Nah, kalau begitu selama ini gereja yang ada ini melakukan dengan pola apa? Jawaban saya, gereja yang ada sekarang ini melakukan dengan pola meniru gereja yang lain. Bukan melihat apa yang ada di Alkitab. Kalau kita mau melihat apa yang ada di Alkitab, maaf ya saudara, semua yang kita lakukan ini salah. Karena gak ada di Alkitab. Beda loh, salah dengan berdosa itu beda. Apa yang kebanyakan gereja lakukan sekarang, itu bukan berdosa kepada Tuhan. Cuma gak tepat. Karena bukan itu yang Tuhan inginkan. Bedakan itu antara salah dengan dosa. Oke ya? Nah, mari kita buka ayat yang pertama untuk membuktikan bahwa gereja mula-mula di 28 kisah para rasul tidak ada kata tempat tertentu untuk kumpul, tidak ada. Kisah Rasul 2 mulai ayat 41. Kisah Rasul 2 41, maaf. Saudara perhatikan temanya. Kisah Rasul 2:41, saudara lihat temanya. Cara hidup gereja yang pertama. Nah, saya kurang suka membaca kata jemaat. Karena jemaat itu dari bahasa Arab Jum'atan. Itu kata jemaat asalnya, Jumat. Karena penterjemah Alkitab bahasa Indonesia, orang Belanda, 2 misionaris dari Belanda pada berapa abad yang lalu, yang menuntun, yang membantu penerjemahan itu 2 orang haji. Waktu itu, maka itu banyak istilah-istilah Arab yang masuk. Termasuk nama Allah yang Tuhan mereka. Nah, jadi cara hidup gereja yang pertama. Orang-orang yang menerima perkataannya itu, kalau saya bacakan, orang-orang yang menerima khotbah Petrus itu, karena itu hasil dari khotbah Petrus yang luar biasa, memberi diri dibaptis. Dan pada hari itu jumlah mereka bertambah. Berapa ribu? Ribu loh saudara, bukan puluh, bukan ratus ribu. Bertambah kira-kira 3.000 jiwa. Coba merem sebentar. 3.000. Banyak atau sedikit? Ya jelas banyak. 3.000. Oke. Sampai Kisah Rasul pasal 28. Tidak ada sepotong ayat pun
yang memberitahu kita bahwa mereka mencari gedung untuk kebaktian. Tidak ada. Nah, kalau ada di antara saudara yang ingin tahu, lalu sejak kapan gereja itu punya gedung? Jawabannya sejak abad keempat, tahun 320 sekian. Waktu Kaisar Konstantin mengalami perjumpaan dengan Tuhan, Kaisar Roma yang terkenal itu mengalami perjumpaan dengan Tuhan, maka dia mendirikan gereja yang pertama, gedung. Dan itu dinamakan gereja Katolik. Karena kata Katolik itu artinya umum, gereja untuk umum. Jadi siapa saja boleh masuk. Apalagi waktu itu Kaisar Konstantin berjanji, siapa yang memeluk agama baru, yaitu agama Katolik, maka tidak membayar pajak. Wah, rakyat senang. Jadi semuanya ikut ke gereja yang baru itu. Tapi bukan karena pertobatan, tapi karena supaya nggak bayar pajak. Di Jerman sampai hari ini, negara Jerman, semua warga negara Jerman dan mengaku Kristen Protestan, mengaku langsung, kalau nggak salah 2% itu hasil mereka langsung dipotong negara untuk pajak gereja. Nah, untuk apa 2% itu pajak gereja? Untuk maintenance, perawatan gedung. Saudara bisa bayangkan di Jerman itu, di Eropa itu gedung gereja gede-gede. Itu kan perlu perawatan. Saudara, karena saya berapa kali ke Eropa, perawatan gedung-gedung gereja di Eropa itu sepanjang tahun tidak berhenti. Karena segede itu. Misalnya bulan Januari, pintu bagian selatan. Nanti bulan Februari, perawatan bangku-bangku dan semua alat-alat dalam gereja. Nanti bulan Maret, pintu bagian barat. Nanti bulan April, pintu bagian mana? Bulan Agustus, September, terus. Begitu Desember habis, balik lagi ke depan. Karena biaya mahal merawat gedung-gedung itu. Kalau nggak rusak. Nah, akhirnya banyak orang Jerman mengaku aku bukan Kristen. Supaya nggak bayar pajak. Dan ini yang mengerikan. Akhirnya tidak sedikit gedung-gedung gereja di negara barat diubah jadi kafe, jadi tempat nge-gym, jadi tempat pameran, jadi masjid, jadi kuil Buddha. Banyak sekali dirubah fungsi. Karena nggak sanggup merawat gedung yang segede itu. Nah, ini kisahnya. Sejak kapan gereja itu punya gedung? Itu sejak Kaisar Konstantin. Tahun 320 sekian. Tapi pada awalnya tidak. Oke ya. Itu ayat 41. Hari pertama gereja lahir langsung 3.000 jiwa anggotanya. Kira-kira kalau anggotanya 3.000 jiwa, sekali dikumpulkan ibadah, itu kira-kira perlu gedung berapa besar ya saudara? Coba hitung 3.000 jiwa. Perlu sebuah gedung kapasitas 3.000, itu berapa besar? Ayat 47. Langsung ayat 47. Kita lihat. Sambil memuji Tuhan, ini loh. Dan mereka disukai semua orang. Dan tiap-tiap hari. Bukan sebulan sekali. Bukan 2 minggu sekali. Tiap-tiap hari. Tuhan menambah jumlah mereka dengan orang yang diselamatkan. Ini anak saya bilang stadion besar untuk nampung 3.000 jiwa. Betul. Nah, ayo kita hitung. Kalau
Kalau hari pertama gereja itu langsung 3.000 jiwa. Dan firman menulis tiap-tiap hari ditambah jumlahnya. Ayo kita mikir, dalam setahun kira-kira jadi berapa ribu itu? Jangan nambahkan satu hari 3.000, enggak. Jumlah penduduk dunia Yerusalem pun enggak sebanyak itu pada waktu itu. Tapi percaya enggak dalam satu tahun bisa 5.000 loh. Kurang lebih. Dan itu bertambah terus. Maka itu saya yakinkan, tidak ada ayat yang memberitahu kita bahwa mereka harus punya gedung. Lalu dikumpulkan di mana orang sebanyak itu? Nah, sebelum saya menjawab dikumpulkan di mana, mari kita lihat. Zaman itu hanya ada 2 gedung besar di Yerusalem. 1 istana Herodes, 2 bait suci. Renungkan. Salah satu kemungkinan mereka kumpul bareng-bareng, yaitu kalau Petrus sebagai pimpinan bisa menyewa salah satu gedung itu. Kalau nyewa istana Herodes atau nyewa bait suci. Masalahnya, tolong jawab. Boleh nggak mereka sewa untuk kebaktian? Ngumpulin 3.000 orang hari pertama dan tiap-tiap hari ditambah jumlahnya. Tolong jawab dong. Yang di Zoom, yang di Instagram, yang di Facebook. Boleh nggak mereka sewa salah satu gedung itu untuk kumpul? Mana jawabannya kok belum keluar? Tidak boleh, makasih Pugu. Nggak boleh Rino, betul, tidak boleh. Alasannya karena mereka dibenci. Dan dikejar-kejar terus. Karena zaman itu, betul Bu Melati nggak boleh. Karena zaman itu semua yang pengikut Yesus itu dicap memberontak. Makar kepada pemerintah Romawi. Nggak mungkin mereka kumpul. Tapi alasan terbesar mereka nggak mungkin sewa gedung salah satu itu. Petrus nggak punya duit. Loh, betul tidak? Uang dari mana mau sewa? Tidak boleh di 2 tempat tersebut. Betul, nggak boleh. Terima kasih. Anak-anak saya jawab ini. Nggak mungkin. Iya. Woi, Pak Pendeta Besar. Pak Eliezer Edo-Edo. Puji Tuhan gabung. Dilarang. Mereka nggak bisa kumpul. Nah pertanyaannya. Lalu mereka kumpul di mana? Ini dia. Ya. Terus ada komen dari Surabaya. Petrus pinjam ke Herodes. Podo karo ulo marani kepuk. Artinya ular mendekati orang untuk dipukul kepalanya. Betul. Kembali ke Kisah Rasul 2. Mulai ayat 42. Ini cara mereka kumpul, saudara. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan. Perhatikan, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul karena waktu itu Alkitab belum ada perjanjian baru. Ya, jadi Petrus yang ngajar, Yohanes, Yakobus ngajar apa yang mereka pernah dengar dari Tuhan Yesus. Dan dalam persekutuan, fellowship, kompak, erat. Lihat, dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Saudara, memecahkan roti jangan diterjemahkan perjamuan kudus. Betul, tapi bentuk zaman itu bukan pakai roti kecil-kecil seperti sekarang, hosti. Tapi zaman itu, perjamuan itu, berkumpul untuk memecahkan roti, itu makan malam. Mereka makan, pokoknya kumpul mereka makan. Dan berdoa. Jadi 3 hal yang mereka lakukan. 1, belajar firman. 2, akrab bersekutu. 3, makan. Baru yang keempat, berdoa. Itu yang mereka lakukan. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Nah, mulai 44.
Ini cara hidup. Oh, ada yang komen di Facebook. Saat itu nggak ada kolektor, nggak ada. Uang kolektor dari mana? Nggak ada. Saudara, kasihan Tuhan. Ya, nggak ada. Maka ketakutanlah mereka semua. Sedang rasul-rasul itu mengadakan banyak mujizat dan tanda. Ayat 44. Dan semua orang yang telah menjadi percaya tetap bersatu. Dan segala kepunyaan mereka adalah kepunyaan bersama. Jadi gak ada milikku, gak ada. Gak ada. Saudara, ini yang saya lakukan sampai hari ini. Kepada semua komunitas dimanapun saya berada. Jadi kalau saya bisa beli barang ini, bisa beli barang itu. Ya, termasuk mobil segala itu bukan milik saya. Bilang siapa yang perlu silakan pakai. Silakan. Ayat 45. Dan selalu ada dari mereka yang menjual harta miliknya kalau nggak kepake. Lalu hasil jual itu dibagi-bagikannya kepada semua orang sesuai dengan keperluan masing-masing. Jadi punya apa dibagi. Punya apa dibagi kalau diri kita nggak pakai. Puji Tuhan. Ayat 46. Dengan bertekun dan dengan sehati. Perhatikan ya. Dengan bertekun dan dengan sehati. Mereka berkumpul tiap-tiap hari dalam bait suci. Ya karena mereka orang Yahudi. Selalu ada ibadah, ada doa di bait suci. Mereka memecahkan roti di rumah masing-masing secara bergilir dan makan bersama-sama dengan gembira, dengan tulus hati. Nah, inilah firman yang memberitahu kita 3.000 orang itu dikumpulkan di mana? Ternyata kumpulnya di rumah masing-masing. Jadi bisa 2-3 keluarga kumpul. Terus 3-4 keluarga lain kumpul di rumah lain. Seperti itu. Jadi gak ada gedung. Gak mikir gedung gereja. Tapi di rumah. Dengan 4 hal tadi. Bertekun belajar firman. Punya kekuatan persekutuan yang akrab, kuat, utuh. Gak pecah-pecah. Makan bersama. Dan berdoa. 4 hal itu yang mereka lakukan. Nah, harusnya kita seperti ini. Maka itu tadi saya lihat di kantor, di Balikpapan ini sudah ada gelas-gelas minum itu tadi. Pasti ada makanan ya hari ini ya. Yang gemuk-gemuk gak boleh ikut makan, termasuk Andreas, awas. Oke, ada makan, kumpul bersama-sama. 4 hal itu. Jadi di rumahnya. Ya, ada yang komen. Ini jarang didengar di gereja. Soalnya semua gak mau nanggung kebutuhan saudara yang katanya saudara seiman. Betul. Aduh, kasihan sekali. Nah, ini yang terjadi dengan mereka. Setiap hari ditambah jumlah mereka dengan orang diselamatkan. Tapi mereka gak egois. Lompat. Sampai Kisah Rasul yang pasal 28. Yang terakhir. Ayat 30 dan 31. Apa yang terjadi dengan Paulus? Kisah Rasul 28 ayat 30-31. Saudara bisa bayangkan. Sampai sejauh itu mereka bergerak. Tapi tetap bukan cari gedung. Judulnya ayat 30-31. Lihat Paulus ada di mana. Paulus memberitakan kerajaan Tuhan di Roma. Saudara, Roma itu kota besar sejak ribuan tahun yang lalu. Jadi 2000 lebih tahun yang lalu waktu Paulus ada di situ, Roma itu sudah kota bisnis, kota dagang, kota besar, metropolitan. Lihat aja stadionnya Kolosium itu. Yang untuk pertandingan-pertandingan bahkan waktu Kaisar Nero jadi kaisar, sadis di Kolosium itu orang-orang percaya murid-murid Yesus
diadu dengan singa-singa yang lapar. Ngeri sekali. Itu sejarah gereja. Jadi Roma itu kota besar. Ramai sekali. Paulus di sana. Saya baca Roma 28 ayat 30-31. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. 2 tahun penuh. Kontrak, sewa. Nggak beli gedung, nggak cari ruko, nggak cari hotel. Mau disewa untuk kebaktian. Tidak. Saya ulangi, dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Ia menerima semua orang yang datang kepadanya, semua orang diterima di rumahnya. Ada apa? Lihat ayat 31. Dengan terus terang, tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Tuhan dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Saya tanya kepada saudara, ini kebaktian bukan? Ini gereja bukan? Mengajarkan tentang kerajaan, memberitakan tentang kerajaan Tuhan, dan mengajar tentang Tuhan Yesus. Jawabannya, gereja. Tapi di rumah. Perhatikan, di rumah. Ada yang komen bagus ini, dari Salatiga. Gereja mula-mula datang berkumpul untuk terima pengajaran dan bawa makanan masing-masing untuk dimakan bersama. Kalau sekarang orang datang nunggu untuk terima makanan. Saudara, inilah gereja. Jadi dari pasal 2, terus gereja berkembang sampai ke negara-negara lain, sampai Paulus ke Roma. Ternyata tidak ada satupun gedung yang disebut untuk kumpul. Tapi di rumah masing-masing. Maka itu sejak saya mengenal kebenaran ini. Saya mengenal kebenaran gereja ini sejak tahun 72. Catat. Jadi hampir 50 tahun. Maka itu sejak tahun 72 ketika pertama kali saya dilantik jadi hamba Tuhan sampai hari ini. Gereja rumah ini yang saya pakai. Komunitas. Maka itu saya tidak pernah berambisi untuk punya gedung lalu kumpulkan orang. Enggak. Karena itu enggak ada di Alkitab. Bahkan saudara, 90 sekian persen yang gereja lakukan itu justru tidak ada di Alkitab. Paulus yang khotbah, betul, ini ada komen di Instagram. Paulus yang khotbah, Paulus juga yang nanggung keperluan ibadahnya. Gak nunggu kolekta untuk bisa memberitakan kerajaan Tuhan, setuju. Paulus sendiri yang berjuang untuk mencukupi keperluannya dan keperluan pelayanannya itu. Karena dia punya bisnis. Jadi gereja yang benar itu saudara membawa Tuhan Yesus itu nyata. Di dalam kehidupan sehari-hari. Ada satu buku yang merubah paradigma saya. Buku itu bukan ditulis orang tapi kumpulan dari buku-buku sejarah. Judulnya Pagan Christianity. Tulisannya pagan. Filipus bisa cari pagan, tulisannya P-A-G-A-N, bisa Christianity. Ya, karangannya George Barna dengan satu penulis, ada 2 orang. Nah, di dalam buku itu dituliskan ternyata gereja yang ada sekarang itu dari kekafiran, tradisi agama-agama kuno. Bisa ketemu Pagan Christianity. Ini sudah harus tahu buku ini. Ya, sayang belum diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. 15 tahun yang lalu waktu saya pertama dapat buku ini, saudara,
Saya coba tanya kepada gereja, pada penerbit buku, pada takut. Aduh, pasti nggak laku ya. Joko, ya. Pagan Christianity, Exploring the Roots of, ya. Ada nggak? Coba tolong ditayangkan Filipus. Gereja di rumah masing-masing, pastinya low budget. Oh betul, ya budgetnya nggak mahal. Nah dari situ saya belajar. Oh ternyata yang kita lakukan 90 sekian % salah. Itu tidak ada di Alkitab. Belum ketemu Filipus? Ya, oh terima kasih Adon. George Barna dengan, ada satu lagi teman penulisnya. Sudah 15 tahun yang lalu saya baca buku itu. Ya, George Barna. Nah itu dia ya. Terima kasih. Saya akan tunjukkan sebentar ya Ri, jangan ditutup dulu. Ini yang di Facebook dan Instagram supaya ikut melihat. Nah ini buku ini sekarang. Ini yang membuat saya berani berkata bahwa selama ini yang kita lakukan salah. 90 sekian Frank Viola, betul, dengan George Barna. Saya baca, terjemahkan ya. Kekristenan yang kafir. Itu bahasa Indonesianya. Ya, membongkar, exploring, mencari, ya, menelusuri akar-akar gereja kita. Oh, 2012 buku ini lebih saya kira, ya, wow, ratingnya tinggi sekali. Nah, itu ada. Nah, ternyata ini bukan buku karangan, saudara, tapi buku kumpulan. Jadi Frank Viola dengan George Barna itu menulis dari buku-buku sejarah agama-agama kafir, agama-agama manusia di beberapa abad yang lalu. Nah ternyata gereja itu ngambil semua dari akar agama-agama itu. Ya ampun, waktu saya baca buku ini, saya makin, maaf, nggak percaya kepada gereja yang ada ini. Karena kafir, pagan. Itu dari agama-agama, tradisi agama-agama dulu termasuk animisme, dinamisme, dan semuanya itu. Jadi kisah para rasul sudah kita jauhi dengan kesadaran penuh. Jadi harusnya kembali ke situ. Ya. Ada yang komen lagi di Instagram. Ayo, jadi kekristenan yang ada sekarang ini muridnya siapa? Kalau hampir 90% gak sesuai Alkitab. Bukan hampir, lebih dari 90% itu gak sesuai Alkitab. Yang gereja lakukan ini. Ya, jadi kembali kepada gereja kisah para rasul yang 28 pasal itu kita lakukan. Pasal 4 mulai ayat 32. Kisah Rasul 4 mulai 32. Saya cek dulu. Kisah Rasul pasal 4 ayat 32. Judulnya sama, tapi dalam penulisan yang berbeda. Ya, Kisah Rasul pasal 4 mulai ayat 32. Nah, cara hidup gereja. Jelas sekali. Maka kita nggak bisa meninggalkan tulisan firman ini. Karena itu gereja yang mula-mula. Ya. Adapun kumpulan orang yang telah percaya itu, mereka sehati dan sejiwa. Dan tidak seorang pun yang berkata bahwa sesuatu dari kepunyaannya adalah miliknya sendiri. Nggak ada. Tetapi segala sesuatu adalah kepunyaan mereka bersama. Ini dia. Semuanya harta benda mereka dipakai bersama-sama. Saya cerita kesaksian. Tahun 70 bulan Agustus. Di Surabaya kedatangan sebuah kapal besar. Namanya kapal Logos. Itu Agustus tahun 70. Cukup lama mereka bersandar di pelabuhan Tanjung Perak. Cukup lama.
Kurang lebih hampir 2 minggu, saudara. Dan tiap hari di kapal itu ada kebaktian. Wih, anak-anak muda dari sekian banyak negara itu volunteer, sukarela melayani di kapal itu, dan mereka keliling dunia, saudara. Sekarang kapal itu sudah tenggelam, ada Logos 2 dan ada kapal lain lagi. Itu milik sebuah organisasi misi dari Inggris namanya Operation Mobilization, OM. Dan saya hadir di situ. Disitulah saya terima panggilan. Nah, yang saya pelajari begini. Di kapal itu mereka hidup sebagai keluarga dan sebagai gereja. Jadi dengan kata lain, gereja itu adalah keluarga. Nanti kita bahas dari segi ini. Nah, apa yang saya belajar dari kapal Logos tahun 70 itu? Saudara, ternyata di atas kapal itu ada sebuah kamar besar, ya, ruangan besar. Untuk apa? Jadi semua kru, semua anggota keluarga kerajaan surga di atas kapal itu punya makanan, punya sepatu, punya baju, punya tas, punya jam tangan, punya radio, punya apa saja yang mereka sudah nggak pakai, maka mereka masukkan ke ruangan itu. Saya kagum. Nah, kalau ada orang yang perlu sesuatu, karena itu kan kapal jalan terus, tidak selalu mereka ketemu pelabuhan dan mereka bisa belanja apa-apa. Itu yang saya lihat pertama kali dalam hidup saya, gereja yang mula-mula itu di atas kapal Logos itu. Jadi apa saja yang saudara dan saya nggak perlu dan masih bisa dipakai, kita masukkan, kita taruh, ada tempatnya masing-masing di ruangan itu. Nah, siapa saja yang perlu sesuatu, mereka nggak perlu ke toko, nggak perlu beli, masuk aja ke ruangan itu. Pilih, ada tempat rak untuk ikat pinggang, untuk jam tangan, untuk sepatu, untuk baju, untuk celana, untuk rok, untuk dompet, untuk apa saja. Jadi saya betah di atas kapal itu. Waktu itu saya sudah memutuskan, saya ingin ikut gabung dengan kapal itu. Tapi saudara, zaman itu ngurus paspor tahun 70, nggak semudah sekarang. Ribet urusannya, kan harus punya paspor, harus punya visa untuk keliling negara-negara itu. Woi, disitulah pertama kali saya mengenal apa gereja Kisah Rasul, gereja yang mula-mula. Nah, bagi saudara-saudara yang kenal saya cukup lama, mengapa? Maaf, saya berkata, mengapa saya nggak bisa jadi orang yang pelit? Kenapa saya selalu menjadi orang yang suka berbagi? Ya karena saya melihat Kisah Rasul dan saya melihat hidup di kapal Logos itu. Itu tahun 70. 12 tahun kemudian, tahun 82 bulan Februari sampai Maret, saya dibawa Tuhan ke Tiongkok. Ya, kata saling, betul ya. Tahun 82 bulan Februari Maret saya dibawa ke Tiongkok. Saya melihat gereja Kisah Rasul di Tiongkok. Saudara, saya pulang kembali ke Indonesia dari Tiongkok tahun 82. Saya tuh berkata begini, Tuhan, saya ini kalau punya uang banyak, saya ingin ajak teman-teman saya, para pendeta ini ke Tiongkok. Untuk melihat gereja yang mula-mula, gereja yang benar itu. Sayang, saya nggak punya uang. Tahun 82 loh, Tiongkok belum semaju sekarang. Deng Xiaoping masih berkuasa. Dan negara itu baru dibuka tahun 76. Setelah Mao Zedong meninggal. Nah, di Tiongkok itulah saya hidup dengan gereja yang mula-mula. Pokoknya semua yang ditulis di Kisah Rasul mereka lakukan. Bayangkan saudara. 3 hal yang sadis yang komunis lakukan. 1, tidak boleh ada agama di negara itu. Jadi gereja itu ilegal.
Gedung-gedung gereja yang dibangun oleh pemerintahan Inggris zaman itu dirubah jadi pabrik oleh Mao Zedong karena gedungnya besar-besar. Ya, kelenteng-kelenteng aja dihancurkan, saudara. Hancur. Jahat sekali komunis itu. Yang kedua, semua pendeta, catat, semua pendeta ditangkap dan dibawa kerja paksa ke daerah-daerah yang terpencil untuk bangun negara itu. Maka itu selama itu saya di Tiongkok gak pernah ketemu seorang pendeta pun. Istri pendeta banyak ketemu, anak-anak pendeta saya ketemu, tapi pendetanya tidak, karena ditangkap oleh komunis. Mereka tidak boleh ada Alkitab. Alkitab itu barang najis dan dianggap dari setan oleh pemerintah komunis. Sekarang bayangkan, gedung gereja tidak ada, pendeta tidak ada, Alkitab tidak ada. Logikanya gereja ya bubar. Ternyata tidak, saudara. Itu yang buat saya, yaitu tadi mereka hidup seperti gereja Kisah Para Rasul. Di rumah. Di rumah-rumah ada ibadah. Saling mereka menggunakan saling menasihati, saling mendoakan, saling berbagi, saling memberi, saling. Wih, luar biasa, saudara. Saya tunjukkan liturgi mereka, gereja di Tiongkok. Itu ada di 1 Korintus 14 ayat 26. Coba dibuka. Puji Tuhan, selama komunis masih berkuasa di dunia, saya diizinkan Tuhan ada di 3 negara komunis. 1 Tiongkok tahun 82. Lalu tahun 81. Pertama tahun 81. Saya diajak ke gereja-gereja di Jerman Timur. Itu tahun 81. Oleh Pak Adi Sutanto. Ya, Dr. Adi Sutanto. Pendiri JKI. Tahun 82 saya ke Tiongkok. Tahun 84 saya ke Yugoslavia. Yugoslavia itu negara sosialis waktu itu. Bukan komunis. Nah, dari 3 negara itu saya melihat gereja yang benar, gereja Kisah Rasul, gereja yang bukan karena organisasi, karena nggak ada, tapi mereka hidup. Lihat, ini liturgi gereja Kisah Rasul. Jadi bagaimana sekarang, saudara-saudara? Bila mana kamu berkumpul, hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu, tiap-tiap orang. Ini dia. Hendaklah tiap-tiap orang mempersembahkan sesuatu. Jadi gak ada yang nganggur. Yang seorang mazmur, yang lain pengajaran, atau penyataan Tuhan nomor 3, atau karunia bahasa roh yang keempat, atau karunia untuk menafsirkan yang kelima. Tetapi semuanya itu harus dipergunakan untuk membangun. Jadi liturgi gereja yang benar. Saya ulangi, liturgi gereja yang benar. Bukan seperti yang sekarang. Tidak. Nggak ada gedung, nggak ada alat musik. Tapi suka kumpul. Dan masing-masing orang mempersembahkan sesuatu. Jadi dari rumah sudah siap apa saja. Baik mau sharing firman, mau berdoa, atau mau memberkati, atau menguatkan, atau menghibur, itu masing-masing. Jadi nggak cuma satu orang saja, itu pendetanya saja, tidak, semua terlibat. Maka itu, kalau menurut liturgi gereja Kisah Rasul dan 1 Korintus 14 ayat 26, nggak mungkin satu kebaktian itu ratusan, apalagi ribuan orang. Kalau perintahnya hendaklah kamu masing-masing, tiap-tiap orang. Nah, kalau jemaatnya 300 orang dan masing-masing harus buat sesuatu, kapan selesainya? Jelas ya saudara?
inilah gereja yang Tuhan rindukan. Jadi semuanya aktif. Gak ada yang nganggur cuma duduk saja. Tidak ada. Tahun 94 itu pertama kali saya mengenal Brother Andrew. Ya, orang Belanda. Namanya Anne van der Bijl. Ya. Dia tinggal di kota kecil. Saya kok jadi lupa itu. Agatha ingat gak? Anne van der Bijl. Ya, Brother Andrew, dia ini penyelundup Alkitab. Ya. Kenapa, Dedi? Ya. Di kota kecil, saya lupa. Saya pernah ke kantornya di sana. Nah, tahun 94 begini khotbahnya Brother Andrew di Tawangmangu waktu itu. Gereja Tuhan sekarang banyak tumornya dan banyak kankernya. Wih, tumor dan kanker. Hebat yang dari LA sudah bangun. Padahal di LA itu baru jam 4 ya, setengah 4. Ya. Kenapa banyak tumornya? Brother Andrew berkata, saudara, kalau ada daging yang di tubuh kita, kenapa kata? Oh ya, Anne van der Bijl ya. Kalau di dalam tubuh kita ada daging yang tumbuh, ya, tapi nggak berfungsi. Nah, di dalam ilmu kedokteran, daging yang ada di tubuh seseorang dan dia nggak berfungsi karena dia bukan anggota tubuh, itu namanya tumor atau kanker. Wih, waktu saya dengar itu tahun 94, betul juga. Karena di gereja banyak yang nganggur, nggak aktif. Datang cuma duduk, dengar khotbah, menerima persembahan, terus pulang lagi. Nah itu, maka itu menurut 1 Korintus 14:26, gereja itu harus aktif. Masing-masing anggota harus punya sesuatu yang dipersembahkan untuk saling menguatkan. Maka itu surat-surat Paulus banyak sekali yang menulis, hendaklah kamu saling mendoakan, saling memberkati, saling menguatkan, saling menghibur, saling memberi semangat, saling. Wih, itu kata saling itulah gereja yang Tuhan rindukan. Jadi nggak cuma 1-2 orang yang aktif. Tidak. Ya. Oke, kata Anne van der Bijl ya. Cuma kotanya itu kode lupa. Harderwijk. Sorry, itu dia. Ya. Terima kasih Agatha. Di situ dia tinggal. Oke, saya lanjutkan. Jadi kalau kita mau hidup seperti gereja mula-mula, itu seperti badan kita. Anggota tubuh kita itu banyak loh saudara. Tapi masing-masing punya tugas yang berbeda-beda. Dan masing-masing saling melengkapi. Nah, pada akhirnya ini. Kalau saudara dan saya ingin jadi gereja yang benar. Gereja yang menyenangkan Tuhan. Gereja yang sesuai dengan yang Tuhan kehendaki. Lihat tubuh kita. Ya. Dari ujung kepala kita ada otak. Terus ada mata, ada hidung, mulut, telinga, terus sampai ada jantung, paru-paru, ada tenggorokan, ada pankreas, ada lambung, mah, ada usus, ada liver, ada empedu, terus ginjal, kuku kita, jari kita, sampai kaki kita. Enggak ada satupun anggota tubuh yang nganggur dan tidak berfungsi. Saudara perhatikan, saya menggunakan 3 angka ini. 1, tubuh kita 1, tapi anggotanya banyak. Nah, anggota yang banyak ini, ingat dari tadi kita sudah baca, mereka sehati, sepikir, sejiwa, semuanya saling berbagi, saling melengkapi. Nah ini, tubuh kita 1, tapi anggotanya banyak. Dan tiap-tiap anggota tubuh kita, perhatikan 1, bentuknya beda-beda. Bentuknya beda loh. Mata, telinga, hidung, gigi, lidah, jari, semuanya beda. Nggak ada yang sama. 2,
fungsinya juga beda-beda, nggak ada yang sama. 3, tempatnya pun beda-beda. Yang di kepala, yang di kaki, yang di tangan, yang di pundak, yang di perut, yang di dada, beda semua. Gereja ini yang kita salah. Walaupun anggota tubuh kita ini banyak dan bentuknya beda-beda, fungsinya beda-beda, tempatnya beda-beda. Tapi mereka ini tunduk dengan satu sentral pemerintahan, yaitu kepala. Siapa kepalanya? Tuhan Yesus. Nah, kalau kita melihat fakta ini saja, gereja yang sekarang ini kan masih jauh dari gereja yang diimpikan, yang dikehendaki oleh Tuhan. Karena kita masing-masing perang sendiri. Betul, aktivitas gereja itu jadi membuat anak Tuhan jadi lumpuh. Ini fakta, saudara. Maka itu setan berhasil menghancurkan tubuh Kristus supaya nggak ada kesatuan. Ingat berapa waktu yang lalu kita belajar tentang doa Tuhan Yesus di Yohanes 17. Kasihan Tuhan, doa sudah lebih 2000 tahun nggak terjawab doanya karena kita yang nggak jawab. Doanya Tuhan Yesus cuma satu. Dia nggak minta bangunkan aku gedung gereja yang besar, buatkan aku alat musik sound system yang meriah, enggak. Doanya cuma satu, Bapa, supaya mereka itu, yaitu saudara dan saya, jadi satu sama seperti kita, aku dan Bapa itu satu. Doa 2000 tahun belum terjawab karena setan nggak suka tubuh Kristus menyatu. Kalau saudara ikuti pelajaran 1 jam yang lalu tentang mempelai Kristus, ada hubungannya. Yang ikut Zoom tadi 2 jam yang lalu. Mempelai Kristus di akhir zaman. Kenapa Tuhan Yesus gak datang-datang? Karena pengantinnya belum siap. Kita masih berantakan, kita masih amburadul, kita masih kacau balau. Belum bersatu. Maka itu kepala gak ada tempat untuk meletakkan kepalanya karena tubuhnya berantakan. Oh Tuhan, ampuni kami. Ayo kita jadi gereja yang benar mulai hari ini. Kesehatian itu mutlak. Kekompakan itu mutlak. Sehati, sejiwa, sepikir. Dengan satu tujuan. Tuhan, tolong kami. Untuk kami bisa menjadi gereja yang kau rindukan itu. Ayo ya saudara, mulai hari ini kita betul-betul menjadi gereja yang berkenan kepada Tuhan. Ntar ada komen, kepalanya Tuhan Yesus. Tapi di Filipi 2, Yesus sendiri mengambil rupa seorang hamba. Ya, supaya, dia sudah meninggal ya. Agatha, Anna van der Bell, dia sudah tua. Ya, Tuhan Yesus itu luar biasa merendahkan hati begitu rupa. Merendahkan diri begitu rupa. Saya percaya Roh Kudus akan bekerja dengan dahsyat di akhir zaman ini. Untuk membuat gerejanya menjadi gereja yang berkenan kepada Dia. Dan gereja yang bisa menjadi jawaban buat banyak orang di dunia ini. Jadi siap ya untuk kita hidup dalam kebenaran ini. Yohanes 2 ayat 17. Ayat yang terakhir. Saudara dan saya harus punya hati seperti ini. Tanpa memiliki hati Yesus di Yohanes 2 ayat 17. Maka gereja yang mula-mula gak akan terjadi. Maka teringatlah murid-muridnya. Bahwa ada tertulis ini dari kitab Mazmur. Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku. Cinta akan rumahmu menghanguskan aku sama. Gairah karena rumahmu kelak menghancurkan aku. Cintaku untuk rumahmu ya Tuhan membakar hatiku. Terus TSI
naik lagi Filipus ya, TSI. Bentar. Justru oleh karena rasa sayang kepada rumahmu, saya siap untuk disusahkan dan dihancurkan supaya rumahmu dihormati. Aduh. Betul, Filemon, pasti hati Yesus sedih ya, karena doanya untuk kesatuan tubuhnya tidak jadi-jadi. Betul. Gereja mula-mula, makasih Dedi, adalah gereja yang paling efektif. Apalagi jalan pandemik begini. Betul. FIH, perhatianku kepada bait Tuhan kelak akan menghancurkan aku. Nah saudara, ayat ini yang saya pegang sampai hari ini. Dipaksa seperti apapun, saya tidak akan mau menjadi hamba Tuhan untuk gereja gedung. Maafkan saya. Saya tetap akan jadi hamba Tuhan sebagai anggota tubuh Kristus yang saling melengkapi satu dengan yang lain. Maka itu saudara, gairah saya mengasihi rumah Tuhan, itulah tubuh Kristus. Itu membakar hati saya sampai hari ini. Sehingga saya dipaksa pun tidak akan mau buat gedung gereja. Secara fisik tidak. Kalau gedung gereja yang kita bangun megah hanya dipakai untuk kebaktian seminggu sekali, betapa sayangnya uang itu. Manfaatnya tidak akan banyak, masyarakat sekitarnya nggak akan bisa menikmati. Maka itu hari ini jadilah gereja yang benar, hidup saling berbagi, memperhatikan orang-orang di sekitar kita. Nah, bagian terakhir ini sudah sering saya katakan, yaitu gereja seperti Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Di mana ada gereja yang benar, gereja kisah para rasul yang suka berbagi, ya, tidak ada keegoisan. Ini milikku, itu milikmu, tidak. Maka masyarakat di sekitar gereja itu nggak akan menangis lagi. Itu Wahyu 21 ayat 3 dan 4. Jadi kalau saudara dan saya masih masih ada orang yang menangis di sekitar kita, berarti kita belum jadi gereja yang bisa menjawab kebutuhan mereka. Maka itu masih ada orang yang bisa menangis. Nah, ini yang berkali-kali saya katakan. Kalau sampai ada orang yang mati bunuh diri, maka yang patut disalahkan dan dituduh adalah murid Yesus yang paling dekat dengan rumah korban. Loh, kok bisa? Berarti selama korban itu masih hidup, penuh penderitaan, air matanya tumpah terus tiap hari. Tapi dia nggak tahu kalau di dekat dia ada jalan keluar, yaitu ada saudara dan saya yang bisa menjawab kebutuhannya dan kita bisa menghapus air matanya. Akhirnya dia bunuh diri karena dia nggak dapat jawaban dalam hidupnya. Ampuni kami Tuhan. Ngeri loh ayat ini. Jadi kalau saudara dan saya mengaku Kristen, mengaku anak Tuhan, mengaku murid Yesus, tapi kita nggak pernah menghapus air mata dari orang-orang yang menderita, orang-orang susah itu, maka kita nggak layak disebut muridnya, nggak layak disebut gerejanya, nggak layak. Tapi kalau kita selalu menghapus air mata orang-orang di sekitar kita, saudara, puji Tuhan, kitalah gereja yang benar dan berkenan kepada Tuhan. Maka itu kehadiran kita bukan cuma karena gedungnya, bukan karena alat musiknya, bukan karena khotbahnya, tapi karena pelayanan kita untuk mereka. Kita bisa suka berbagi karena kita bisa berkata cukup atas hidup ini. Kiranya saudara di Balikpapan secara khusus yang mengundang kita untuk hadir, dan semua kita yang belajar via Zoom, Instagram, dan Facebook, maupun yang mendengar lewat audio, ayo kita menjadi gereja yang benar dan berkenan di hadapan Tuhan, sehingga gak ada orang yang bisa menangis lagi di sekitar kita. Gereja mula-mula, gereja yang suka berbagi, dan untuk diri sendiri bisa berkata cukup. Maka itu kalau kita punya lebih, kita bisa bagikan. Betapa indahnya dunia kalau ada gereja seperti ini. Saudara ingat, Tuhan Yesus itu gak punya apa-apa dan gak punya siapa-siapa di dunia selain dia hanya punya gereja, yaitu kita. Saudara dan saya adalah gerejanya. Jadi satu-satunya milik Tuhan
Yang ada di dunia ini adalah gerejanya. Maka itu dia sedih kalau gerejanya nggak berfungsi seperti yang dia inginkan. Maka itu setan yang bekerja, setan yang menang. Karena kita tidak siap untuk jadi berkat, menghapus air mata orang. Luar biasa. Gereja mula-mula adalah gereja yang bisa menghapus air mata orang. Gereja mula-mula adalah gereja yang tidak akan membiarkan orang susah di sekitarnya. Orang lapar nggak ada lagi. Semua dapat berkat. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ini dia gereja yang Tuhan rindukan. Kembali ke prinsip gereja Kisah Para Rasul. Dan semua perjanjian baru sampai kita fayu tadi, kita genapi dalam hidup kita, maka dunia akan berubah. Dan itulah doa Tuhan Yesus. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, supaya bumi jadi seperti surga. Lewat saudara dan lewat saya. Puji Tuhan, selamat menjadi gereja yang benar dan berkenan kepada Tuhan Yesus.